Cianjelin, ada sebuah mitos yang berkata bahwa rumah yang berlokasi di tusuk sate itu bisa membawa kesialan atau ketidakberuntungan untuk penghuninya nih. Kalau dari segi Feng Shui, apakah rumah di tusuk sate juga berdampak buruk? Ya, nah ini kalau tusuk sate paling sering pakar feng shui selalu ditanya. Kalau Kenapa ingat sih? feng shui pasti ngomongin tusuk sate. Oh Jadi iya? sebenarnya tusuk sate itu tidak selalu buruk dalam Oh iya? feng shui. Iya, bagi sebagian orang, kenapa kita tanya dulu, kenapa sih bagi sebagian orang nggak suka gitu, masyarakat umum nggak suka tusuk sate? Karena begini, tusuk sate itu kan jalanannya sangat panjang. Mobil motor bisa datang ke lokasi kita, ya kan, dengan kecepatan tinggi, dan bisa ada peluang nabrak ke rumah kita. Itu yang ditakutkan orang-orang. Jadi katanya tinggal di rumah itu nggak tenang, nggak nyaman, itu betul. Tapi kan pada kenyataannya enggak semua kecelakaan berada di tusuk sate kan. Bahkan rumah kita di Badan ataupun di Hoek pun tetap bisa ditabrak, ya kan. Itu enggak bukan suatu hal yang mutlak pasti kayak gitu. Namun kalau dari sisi feng shui kan kita ngomongin energi, ya kan. Sebenarnya apa sih paling gampang angin, ya. Kalau jalanan itu panjang di depan kita, berarti angin yang masuk ke dalam rumah kita itu tak ada halangan. Oke, banyak jumlahnya. Kalau sekarang kita anggap kita rumahnya sekarang rumah biasa, Mas Ben. Rumah bukan tusuk sate. Ini rumah kita, ini rumah yang lain. Tingginya sama. Maka di depan akan masuk angin, kalau angin bertiup akan masuk ke dalam rumah kita dengan mudah. Ya kan? Ini standar, kita sebutnya standar. Kalau misalnya di depan kita ada bangunan tinggi, misalnya ini rumah nih, depannya kita ada misalnya apartemen 20 lantai gitu, atau gedung 10 lantai. Otomatis kan seperti ini. Angin kalau tiup dari atas sudah terblok sebagian oleh si bangunan tinggi. Nggak kedapatan pasti lebih Iya, rendah. iya, anginnya pasti di atasnya si gedung kan. Kitanya nggak dapat anginnya. Kita hanya mengandalkan angin dari si jalan, angin lokal kita sebutnya begitu. Nah, kalau tusuk sate, karena di depannya tidak ada bangunan apapun, ya ada satu jalan yang lurus, maka kita punya peluang dapat angin jauh lebih banyak. Oke, ini plusnya dari si tusuk sate, nilai plusnya dari tusuk sate. Jadi kita nggak kekurangan angin lah, kita sebutnya begitu, ya. Tetapi kalau misalnya anginnya itu sangat banyak masuk ke dalam rumah kita, sangat deras, dalam arti pas masuk kayak angin ribut gitu, anginnya banyak banget gitu kan ya. Ini juga tidak baik dalam feng shui karena dia terlalu kencang, nanti lama-lama menyebabkan penyakit ya, kesehatan agak kurang. Ibaratnya kalau kita ditiup angin, kipas angin terus-menerus, Mas Ben jadi gimana? Masuk angin kan, pasti. ya dikerok tiap hari gitu kan ya. Nah ini tidak baik. Jadi kalau feng shui ini akan melihat kualitas angin dari si tusuk sate ini seperti apa, apakah bisa kita kendalikan atau tidak. Kayak gitu. Nah kalau misalnya kita bisa kendalikan supaya anginnya itu jangan terlalu hebat pas masuk ke dalam rumah. Jadi tetap harmonis untuk penghuninya. Gitu. Nah satu sisi ini kan hanya dari segi lokasi. Sebenarnya feng shui itu punya beberapa faktor yang menentukan sebuah fungsi rumah yang baik. Jadi bukan hanya karena satu faktor dan feng shui-nya buruk. Karena satu ini kita menjadi sial, tidak seperti itu. Sebenarnya feng shui itu feng shui rumah ya atau feng shui bangunan ya. Kita ada beberapa faktor. Kalau dalam kita melakukan praktisi sebagai pakar feng shui, kita ada 3 lah, kita bagian Apa aja sebutnya. tuh? Pertama adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Oke, dan lokasinya. Lokasi. Jadi tusuk sate itu adalah lokasi. Tusuk sate, kuldesak, Badan, Hoek itu adalah lokasi. Lingkungan sekitar itu adalah kiri, kanan, depan, belakang ada bangunan apa. Kemudian kontur jalannya seperti apa ya. Apakah ada tiang listrik, apakah ada pohon besar dan lain sebagainya bisa merugikan rumah kita. Gitu. Kemudian yang kedua adalah bentuk bangunannya kita. Jadi bentuk bangunannya kita itu adalah misalnya bangunan kita apakah harmonis atau tidak, apakah timpang sebelah, kemudian pada saat kita masuk ke dalam alokasi bangunannya seperti apa. Nah ini adalah bagian bentuknya. Yang terakhir adalah formula. Formula itu kita masukin rumus, Mas Ben, ke dalam. Jadi DNA-nya itu kita nanti masukin rumus-rumusnya, kita tahu sektor-sektor baik dan buruknya di mana. Jadi sektor bagus kita pakai buat tempat tidur, buat tempat kerja, buat kompor dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah jadi si tusuk sate ini kan hanya lokasi, hanya satu dari beberapa Banyak faktor lain. Iya, jadi kalau misalnya tusuk sate ini anggap 1 minus gitu kan ya, kemudian yang lain plus, maka masih bisa diterima tusuk sate ini kayak gitu. Dan dari feng shui yang dilihat adalah nilai total dari semua setelah dipertimbangkan dan dihitung ya. Iya, karena kan rumah kan nggak ada yang 100% sempurna. Ya, ada plus, ada minus. Nah, kita berusaha plusnya jauh lebih banyak daripada minusnya. Tapi ada 2 poin tusuk sate yang tidak bagus. Ada 2 nih ini ya. Jadi kalau tusuk sate kayak begini nggak bisa dipakai. Pertama adalah pada saat kita buka pintu, tusuk satenya itu depan kita itu jalanannya menurun kayak gitu. Jalan turun ke bawah. Kenapa? Karena angin itu bertiup mengikuti kontur jalan.
Jadi kalau kita buka pintu, kalau menurun anginnya malah keluar, bukan masuk ke dalam rumah kita. Kayak gitu. Jadi ini tidak bagus. Jadi Mas Ben anggap kalau misalnya masuk angin adalah masuk uang, kalau ini uangnya keluar terus. Karena dia turun gitu kan, kontur jalannya menurun. Makanya kalian kalau ada angin gunung ya kan bertiup kan turun ke bawah, ya kan. Nah kemudian yang kedua, kalau yang tusuk sate buruk itu adalah kalau misalnya begitu kita buka pintu utama, depan jalan kita itu one way, satu arah, mobil dan motornya itu menjauhi kita. Karena si motor dan mobil itu kalau jalan kan pasti kita ada berasa anginnya kan, wus, mereka membawa angin gitu ya. Nah kalau mereka menjauhi kita berarti mereka membuat angin menjauh dari kita. Nah ini nggak ada obatnya, dalam arti kalau misalnya ada klien yang mau istilahnya konsultasi rumah tusuk sate, kemudian ternyata tusuk satenya seperti itu, kita akan sulit karena ini sudah di luar kendali kita. Seperti itu. Nah, apakah bisa kita tinggal rumah tusuk sate sekali langsung sekonyong-konyong kita sial? Jawabannya belum tentu. Karena ada banyak faktor yang menentukan sebuah rumah itu mendapatkan fungsi baik atau tidak, karena faktor-faktornya ada banyak. Jadi idealnya semuanya plus. Jadi rumahnya cocok dengan kita, kemudian usaha manusianya juga rajin bekerja keras, dan terakhir hoki kita juga kalau dalam kondisi yang baik semua plus hasilnya akan jauh lebih baik kayak gitu. Nah kalau misalnya rumah kita anggaplah minus gitu ya, fungsi rumahnya kurang, and then kita punya hoki juga lagi agak kurang, kemudian kita malas-malasan ya, hasilnya kan minus. Kalau misalnya rumah kita tidak bisa fungsinya bagus, terus kita misalnya mau sukses susah, jawabannya mungkin iya mungkin tidak, karena kita butuh kerja keras 2 kali lipat misalnya begitu. Tapi kalau misalnya kita usaha kerja kerasnya bagus, kemudian kita mau fungsi rumah itu bisa mendukung kesuksesan kita, jawabannya bisa. Jadi anggap kalau pulang ke rumah, kita istirahat juga nyenyak, tidurnya cukup, badan kita sehat, kemudian nggak ribut sama istri, nggak ribut sama suami, anak-anak juga baik ya kan ya. Otomatis ini akan mendukung kita dalam bekerja keras. Jadi kita lebih fokus untuk mencapai sukses. Jadi salah satu teman gue tuh kebetulan emang agak-agak rese gitu sih, dia bisa ngelihat gitu kan. Terus katanya jadi di rumahnya itu ada satu pohon belimbing gede gitu kan. Terus katanya emang dia ada di situ, si kun-kunnya ini. Terus gue nanya dong spesifiknya gimana modelannya. Katanya gede banget, katanya nggak sewajarnya postur badan perempuan, katanya gede banget gitu. Terus tingginya bisa sampai sekitaran 2 meter. Habis itu gue excited aja gitu, sebenarnya pengen ngelihat saat itu, tapi kayak takutnya pingsan. Katanya kan rumah tusuk sate ada hubungannya dengan yang horor-horor gitu nggak sih, mistis gitu. Nah sebenarnya karena gue belum pernah ngeliat sendiri dan nggak mau juga sih, jadi gue nggak lebih lanjut memperdalam soal tusuk sate gitu. Jadi karena gue orangnya penakut juga coy, jadi ya buat apa juga gue cari tahu hal yang gue takutin gitu. Mungkin masyarakat awam mengenal feng shui itu sama dengan sesuatu yang berbau mistis ya, baru berbau istilahnya agak sedikit berhubungan dengan paranormal. Tapi saya info dulu, saya masih normal gitu ya, saya bukan paranormal. Jadi hari ini kita menjadi seorang pakar feng shui karena kita ada belajar. Ya, jadi kita ada belajar, kemudian ada akademinya dan ada sertifikasinya. Kemudian kita begitu kita belajar, kita melakukan riset. Jadi kita ngelihat rumah hadap ini bener nggak, hasilnya begini. Kemudian apa yang bisa diperbaiki dan hasilnya adalah seperti apa gitu. Jadi kita belajar, ada risetnya, dan akhirnya apa yang kita pakai sendiri kita berikan kepada klien kita. Nah kayak gitu. Nah kalau dengan arsitektur itu sebenarnya berdampingan ya. Kalau arsitektur kan akan lebih ke estetika, kemudian kekuatan bangunan ya, kemudian bagaimana fungsionalitasnya untuk kebutuhan si ruangan klien apa saja ya kan. Nah kalau dari feng shui kita akan melihat alur energinya gitu ya, jadi sirkulasi udaranya, kemudian dari sisi formulanya yang tadi saya bilang, kita menggunakan rumus masukin ke dalam denanya, kita melihat energi-energinya itu bagaimana, mana yang cocok buat si penghuni rumahnya. Jadi benar-benar di customize, dianalisis khusus buat si penghuninya sendiri ya. Jadi untuk mengenai paranormal atau mistis itu kan salah kaprah sebenarnya, itu adalah mitos. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, bahwa feng shui ini sebenarnya sudah ada 6.000 tahun yang lalu ya. Jadi jauh sebelum ada agama, jauh sebelum ada istilahnya sebelum ada munculnya agama. Jadi tidak berhubungan dengan agama maupun kepercayaan apapun. Meskipun ya, karena kalau feng shui ini kan sebenarnya dari China ya. Jadi kalau dulu kaisar Tiongkok kalau dia mau bangun sebuah kota atau dia mau bangun sebuah palace atau istana gitu, bangunan,
Si kaisar itu akan menunjuk master feng shui. Jadi ada departemen khususnya gitu. Jadi master feng shui ini yang akan berkelana mencari daerah yang bagus untuk dijadikan kota. Jadi naik turun gunung, lihat di mana ada sungainya, mana yang cocok dijadikan kota. Kalau sekarang kita mau bangun bangunan, mungkin kita gimana? Atau bangun kota kan pasti kita cari tata kota, kemudian teknik sipil, arsitektur dan lain sebagainya. Cuma kalau feng shui ini ada memperhitungkan energi. Energi ini dari sebenarnya gabungan dari berbagai cabang ilmu yang ilmiah gitu, seperti astronomi, ya kan, kemudian ilmu perbintangan, posisi planet dan sebagainya. Kemudian cuaca, geologi, kemudian topografi itu kontur tanahnya seperti apa, bagusnya bangunnya seperti apa dan sebagainya. Jadi kita ini melengkapi. Ilmu arsitektur sama ilmu feng shui itu bisa berjalan beriringan tanpa perlu adanya pertentangan gitu. Sebenarnya feng shui dan arsitektur harusnya berjalan berdampingan, saling melengkapi, kita sebutnya begitu. Kalau kita mulai dari ilmu arsitektur, itu kita bisa start dari bagaimana posisi terhadap jalan, terhadap orientasi matahari, terhadap arah angin, terhadap bukaan, visual privacy. Tapi kalau dari Feng Shui itu, sependek yang saya tahu, itu isunya tentang mengalirkan energi, yang mana itu lebih lokal. Jadi bisa di tapaknya, bisa di ruangannya, bisa keseluruhan rumah. Itu patokannya adalah arah mata angin dan energi. Biasanya kalau dari kita mau bangun rumah nih dari awal tuh misalnya gitu ya. Nah biasanya kalau kita akan menentukan zonasinya dulu. Zonasi ini berarti pintunya di mana, hadap kemana, kamar si siapa di mana, dapurnya di mana. Ini akan menjadi panduan si arsitek mendesain. Jadi kita tidak akan sampai mendetail harus berapa senti atau harus pakai gimana bentuknya, tidak. Jadi arsitek boleh mendesain, nanti kita akan melihat keselarasannya kayak gitu. Apakah harmonis atau tidak dengan penghuninya. Mungkin menurut arsitek mungkin kan kita ada sedikit tidak sependapat, terkadang mungkin iya gitu, tapi kan kita bisa mencari jalan tengahnya. Kayak gitu. Bisa arsitek lebih bagus estetikanya seperti ini. Bisa berjalan beriringan, selaras, harmoni, tapi bisa juga tiba-tiba bertentangan. Jadi misalnya ketika kita mulai sebuah desain, perencanaan rumah tinggal dimulai dari ilmu arsitektur, sudah selesai semuanya, sudah approve klien, sudah ada hitungan dari kontraktor. Tiba-tiba masuk konsultan Feng Shui, itu bisa ulang lagi dari awal. bisa sekali itu. Kita juga tetap mewajibkan estetika sebenarnya. Feng Shui tidak mengorbankan estetika. Bukan berarti rumah, bagus elemen api, semua rumah dicat merah kayak kelenteng, nggak juga, nggak kayak begitu. Kita tetap membutuhkan estetika. Kenapa? Karena rumah itu, semua yang kita lihat di dalam rumah kita itu akan kita lihat setiap hari untuk jangka panjang gitu. Jadi harus dalam bentuk yang indah, dalam bentuk yang misalnya bagus dan baik, dan tidak membuat kita merasa tidak nyaman. Karena rumah kan ya namanya home ya, kita berusaha membuat itu menjadi lebih nyaman. Jadi kalau antara Feng Shui dan arsitektur sebenarnya saling melengkapi. Kepercayaan, teori, energi, atau apapun yang kita pilih untuk dimengerti akan mencerminkan kehidupan yang kita miliki sehari-hari. Tempat tinggal yang ideal akan tercapai ketika pemahaman serta rencana yang dimiliki dapat mengakomodasi itu semua. Menjadi awal sebelum pergi, menjadi tempat pulang saat kembali. Kesialan dan keberuntungan dan berbagai kemungkinan yang ada di antaranya, semua bisa ditentukan sendiri. It's been a while since someone's come over. I haven't brewed some tea